Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, selamat tahun baru. Di saat pandemi kita ada saat ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan kita percaya Tuhan pun tidak akan berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, Dia hadir di tahun yang baru. Dia hadir pula dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami merendahkan diri bersyukur di masa pandemi ini kalau kami ada menikmati tahun baru 2023 ini. Bahkan lebih daripada segala-galanya firman-Mu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kuduskanlah kami dan biarlah kami menikmati hadirat-Mu dari awal sampai akhir acara dalam firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua pasti bersukacita dan bergembira ria. Karena kita boleh menikmati tahun yang baru 2023 ini. Kami percaya Tuhan dengan segala berkat-Nya telah menjadi bagian dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah, yaitu sabarlah dalam segala hal. Nah, ini penting, sabar dalam segala hal. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tetapi keadaan hidup manusia itu tetap sama. Sukacita, bahagia, namun juga air mata dan kesusahan. Nah, Salomo memberikan satu komentar, boleh katakanlah, atau nasihat agar kita sabar dalam menghadapi kehidupan hari ke hari. Mungkin tidak semudah orang kalau berpikir bisa ngekang akan diri dari emosional menjadi sikap kesabaran. Bagaimana respon kita semua dalam perkataan ini di tahun yang baru ini? Nah, Bapak, Ibu, dan keluarga yang berbahagia, sabar itu mempunyai pengertian yang luar biasa. Dalam segala hal adalah merupakan kekuatan jiwa seseorang. Bahkan lebih kuat daripada seorang pahlawan yang mengalahkan sebuah kota. Kesabaran itu ibaratnya seperti tanaman yang dipupuk, dirawat, diberi pupuk hingga dapat tumbuh subur dan berbuah lebat. Nah, dari inilah merupakan kunci keberhasilan hidup. Kesabaran begitu penting bagi kita semua dalam menghadapi tahun yang penuh tanda tanya besar. Apa dan yang akan terjadi di hari esok, di hari lusa, di hari seterusnya. Tapi kesabaran mempunyai makna yang penting. Karena itu hari ini kita perlu belajar merenungkan dua hal tentang kesabaran ini. Yang pertama, mengapa kita harus sabar dalam segala hal, tidak terkecuali. Kita harus sabar karena sabar itu menolong diri kita sendiri dari hal-hal yang mungkin dirugikan oleh diri kita sendiri. Menolong kita dari berpikir jauh, sempit, bahkan mungkin juga merugikan diri sendiri, juga sesama, bahkan lingkungan di mana kita tinggal. Karena itu kesabaran itu juga menolong kita dari ketidakmampuan, bahkan mungkin untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Jadi masalah-masalah yang mungkin bisa menyeret kita menuju kepada bencana dan malapetaka. Nah, di tengah-tengah kan seperti itulah perlu pemikiran kesabaran. Karena kesabaran itu sungguh sangat
berarti menolong kita dalam menghadapi segala masalah apapun bentuknya. Tantangan hidup untuk esok, tantangan hidup lusa, tantangan hidup untuk bulan depan, tantangan hidup untuk 2 bulan lagi. Itu sebabnya rahasia kesabaran itu harus menunjukkan kesuksesan. Karena jawaban kedua. Karena jawaban dua itu memerlukan kesabaran. Memang panjang sabar itu harus dikembangkan. Ini penting kembangkan. Saat kita sedang menghadapi kesulitan, penderitaan, penyakit, masalah, dan lain sebagainya. Kita sabar terhadap orang lain dalam segala hal apa yang dihadapinya. Yang kedua, bukan saja kita bertanya mengapa kita harus sabar dalam segala hal, tapi yang kedua bagaimana caranya untuk supaya kita memiliki sifat sabar. Karena kita memintanya kepada Tuhan, Allah yang punya segala-galanya, lewat doa. Karena itu di tahun yang baru ini mari kita lebih intim dengan Tuhan. Supaya sifat karakter Allah kesabaran itu menguasai pikiran kita, menguasai fisik kita, menguasai akal hati kita, menguasai tindakan kehidupan kita dalam menghadapi tahun yang baru yang penuh dengan tanda tanya. Karena sabar dan panjang sabar adalah buah-buah Roh Kudus yang harus dimiliki, digarisbawahi, harus dimiliki. Karena itu merupakan karakter Allah. Kita diciptakan sepadan serupa dengan Dia. Berarti karakter Tuhan, kesabaran itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama-sama hari ini. Pada tahun yang baru 2023, kita akan mengarungi banyak tantangan. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan sekali-kali menjalani sendiri. Sepanjang kesabaran ada pada hidup kita, pasti akan kita lalui sepanjang tahun ini. Dan oleh sebabnya kita pasti pula akan menang. Kenapa? Karena Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Terima kasih Bapak buat pengajaran yang positif. Di tahun yang baru penuh dengan tanda tanya. Apa yang akan terjadi kami tidak tahu. Yang tahu cuma Tuhan sendiri. Namun biarlah firman Tuhan hari ini taruhkan tentang kesabaran dalam segala hal. Karena kesabaran orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hari ini hamba berhenti. Tapi firman-Nya hidup akan selalu mengajar kita untuk selalu hidup dalam kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup hari ke hari, waktu ke waktu, sampai sepanjang tahun ini kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dengan roh kesabaran kami pasti menang. Terpuji nama-Mu, berkati tahun yang baru ini bagi keluarga Bapak Ibu, milik-Mu, umat-Mu, dan dengan setia tekun menghadap hadirat Allah, merendahkan diri dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa syukur. Semua yang percaya sama katakan, amin.